Oke, 20 Juli 1969. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Kita semua pasti tahu kutipan ikonik itu, momen yang terukir dalam sejarah. Tapi, gimana kalau pencapaian terbesar abad ke-20 ini ternyata cuma kebohongan terbesar? Selama lebih dari setengah abad loh, pertanyaan ini terus saja muncul. Kita ini beneran pernah ke bulan gak sih? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pemicunya. Sebuah buku dengan judul yang provokatif banget. Kita tidak pernah pergi ke bulan, penipuan 30 miliar dolar Amerika. Penulisnya Bill Kaysing bukan orang sembarangan. Dia ini mantan penulis teknis yang pernah kerja untuk salah satu kontraktor NASA. Jadi, dia pakai pengalamannya itu buat ngebangun argumen-argumennya dan berhasil menyalakan api keraguan yang apinya masih ada sampai sekarang. Memang gampang banget ya rasanya buat menolak klaim kayak gitu. Tapi keraguan ini tuh nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Biar kita paham akarnya, kita perlu mundur sedikit ke sebuah era yang penuh gejolak, di mana kepercayaan orang-orang ke pemerintah lagi anjlok-anjloknya. Selamat datang di Amerika tahun 70-an. Saat itu, dokumen rahasia yang dikenal sebagai Pentagon Papers bocor dan mengungkap kebohongan pemerintah soal Perang Vietnam. Gak lama setelah itu muncul skandal Watergate yang bikin seorang presiden sampai harus mundur. Kepercayaan publik hancur lebur. Nah, di tengah iklim ketidakpercayaan inilah, gagasan kalau pemerintah bisa aja memalsukan pendaratan di bulan jadi kedengaran masuk akal bagi sebagian orang, dan buku Kaysing pun laku keras. Oke, klaim utama para penganut teori ini seringkali fokusnya ke bukti yang ada di depan mata kita semua. Foto-foto dan video ikonik dari misi Apollo itu sendiri. Coba kita lihat satu persatu argumen mereka. Nah, ini dia nih. Mungkin ini argumen yang paling sering kita dengar. Kan di bulan gak ada angin, jadi kok bisa benderanya kelihatan kayak lagi berkibar? Jawabannya ternyata simpel banget tapi cerdas. NASA itu udah tahu kalau bendera nggak bakal berkibar. Makanya mereka rancang dengan batang horizontal di bagian atas supaya benderanya tetap terbentang. Terus gerakan berkibar itu sebenarnya cuma momentum pas tiangnya ditancapin ke tanah bulan. Coba deh bayangin, di bumi getaran gitu kan cepat berhentinya karena ada gesekan udara. Nah, di bulan yang hampa udara, getaran itu ya bertahan lebih lama. Jadi bukan angin, ini murni fisika. Oke, lanjut ke anomali berikutnya. Langit yang gelap gulita. Di mana semua bintang? Harusnya kan langit di bulan itu penuh sama bintang yang gemerlapan? Nah, ini jawabannya ada di cara kerja kamera. Pernah nggak coba foto temen di depan api unggun pas malam-malam? Biar wajah temen dan apinya kelihatan jelas, kamera pasti pakai setting yang tepat. Hasilnya, bintang-bintang yang redup di langit jadi nggak kelihatan. Prinsip yang persis sama berlaku di bulan. Permukaan bulan dan baju astronot itu terang banget kena sinar matahari. Jadi kamera disetel buat nangkap subjek yang terang ini, yang artinya exposure-nya terlalu singkat buat bisa nangkap cahaya bintang yang redup di kejauhan sana. Terus ada lagi soal bayangan. Para skeptis ini nunjukin kalau arah bayangannya kok nggak paralel. Kata mereka, ini bukti adanya beberapa sumber cahaya, kayak lampu sorot di studio film. Bener nggak ya? Sebenarnya ini cuma ilusi perspektif aja. Kalau kita lihat benda di permukaan yang nggak rata, yang ada kawah dan bukitnya, bayangannya ya bakal kelihatan nggak sejajar. Sama kayak kalau kita lihat rel kereta api yang lurus, di kejauhan kan kelihatannya menyatu. Terus jangan lupa, permukaan bulan itu sendiri memantulkan cahaya matahari dengan sangat baik. Jadi pantulan cahaya dari tanah ini berfungsi kayak cahaya pengisi alami yang bikin objek-objek di area bayangan pun masih kelihatan jelas. Jadi, semua keanehan visual tadi ternyata bisa dijelasin pakai sains dasar. Tapi ada satu argumen lagi yang mungkin jauh lebih telak. Paradoksnya begini, dengan teknologi tahun 1969, memasukkan pendaratan di bulan itu justru jauh lebih susah daripada beneran pergi ke sana. Siaran langsung televisi dari permukaan bulan waktu itu berlangsung selama 143 menit. Coba ingat-ingat angka ini ya, 143 menit. Sekarang bandingin sama ini. Biar bisa memalsukan gerakan di gravitasi rendah bulan, cara paling gampang kan merekam pakai efek slow motion. Masalahnya, teknologi perekaman video paling canggih di tahun 1969 itu cuma bisa merekam 30 detik aja untuk diputar ulang dalam gerak lambat. Cuma 30 detik. Artinya apa? Artinya, buat memalsukan 143 menit siaran langsung dalam slow motion, NASA butuh teknologi penyimpanan data yang ribuan kali lebih canggih dari yang ada saat itu. Simpelnya gini, teknologi untuk memalsukannya itu belum ada.
Tapi teknologi untuk pergi ke bulan sudah ada. Oke, selain ngebantah klaim-klaim tadi, sebetulnya ada banyak banget bukti positif yang nggak bisa diganggu-gugat yang nunjukin kalau pendaratan itu yang memang beneran terjadi. Mungkin bukti paling kuat justru datang dari musuh bebuyutan Amerika waktu itu, Uni Soviet. Mereka punya semua teknologi dan motivasi paling besar buat ngebongkar kebohongan Amerika. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mencela, Presiden Akademi Sains Soviet malah memuji misi itu secara terbuka sebagai kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dunia. Kenapa? Ya karena mereka tahu itu asli. Mereka melacak misinya. Selain konfirmasi dari Soviet, ada 3 pilar bukti fisik lain yang nggak bisa dibantah. 1. 382 kg batuan bulan yang dibawa pulang. Komposisi kimianya unik, beda sama batuan bumi manapun, dan udah diverifikasi sama ilmuwan di seluruh dunia. 2. Bukti visual zaman sekarang. Satelit NASA udah motret lokasi pendaratan dari dekat. Dan kita bisa lihat jelas jejak kaki, jejak kendaraan, sampai peralatan yang ditinggalin di sana. 3. Bukti yang terus berjalan. Para astronot masang cermin khusus di bulan yang sampai hari ini masih dipakai oleh observatorium di berbagai negara buat ngukur jarak bumi bulan dengan presisi luar biasa. Nah, dengan semua bukti seabrek itu, pertanyaannya jadi, kok bisa keraguan ini masih ada sampai sekarang? Jawabannya mungkin udah bukan soal sains lagi, tapi lebih ke sosiologi. Coba deh lihat data polling dari Rusia tahun 2020 ini. Hampir separuh populasinya nggak percaya pendaratan itu terjadi. Ini di negara yang sama loh, yang secara resmi mengkonfirmasi misinya 50 tahun lalu. Ini nunjukin kalau daya tarik narasi konspirasi itu bisa luar biasa kuat, bahkan bisa mengalahkan bukti sejarah sekalipun. Pada akhirnya, daya tarik teori konspirasi ini sepertinya udah bukan lagi soal bendera atau bayangan. Ini lebih kayak gejala dari sesuatu yang lebih dalam, rasa nggak percaya sama institusi dan narasi-narasi resmi. Ini juga mencerminkan kegelisahan kita di zaman digital ini, di mana batas antara yang nyata dan rekayasa rasanya makin tipis. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat krusial. Teori pendaratan di bulan mungkin terasa kayak cerita lama, tapi di era deepfake dan banjir disinformasi seperti sekarang, pertanyaannya justru jadi jauh lebih relevan dari sebelumnya. Kalau segala sesuatu bisa dipalsukan, gimana cara kita menentukan mana bukti yang nyata? Itu tantangan yang kita semua hadapi hari ini.